Kacamataku. Ya. Aduh. Balik ternyata masih. Kacamata. Iya. Baik. Jual doang. Dia tuh kayu nih. Rahim. Udah gerak-gerak ya? Ada dong lagi gerak malah. Raja dari segala makhluk. Tatkala Nabi Daud wafat, Sulaiman menjadi raja penuh menggantikan ayahnya. Sulaiman tinggal meneruskan kebijaksanaan ayahnya. Berkat persiapan yang matang serta kepintaran dan kebijaksanaannya, kerajaan Israel itu semakin maju. Rakyat hidup makmur, aman dan tentram. Tidak ada perlakuan sewenang-wenang. Sulaiman memerintah adil bijaksana seperti ayahnya. Sulaiman juga seorang yang taat beribadah. Siang dan malam ia selalu memuji dan mengagungkan nama Allah. Maka tidak mengherankan kalau Allah juga semakin sayang kepadanya. Allah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berkuasa atas seluruh jagat raya. Tatkala Sulaiman mencapai umur yang matang, mulailah ia memperoleh tugas-tugas kenabian. Sulaiman dipilih oleh Allah sebagai utusannya untuk menyampaikan keinginannya kepada manusia. Sekarang Sulaiman tidak hanya seorang raja, tapi juga seorang rasul pilihan yang oleh Tuhan dikaruniai banyak kelebihan. Ia manusia paling istimewa sepanjang sejarah. Sulaiman dikaruniai Tuhan pengetahuan yang tidak dimiliki manusia manapun. Ia dapat mengerti bahasa segala binatang, dapat berbicara dengan bermacam-macam burung dengan bahasa yang digunakan oleh burung itu sendiri. Sebaliknya, segala binatang dan burung-burung itu mengerti kata-kata Nabi Sulaiman. Sejak dari semut, binatang yang melata, sampai kepada binatang yang besar-besar, semuanya tunduk kepada Sulaiman. Segala binatang itu menjadi rakyatnya yang patuh, siap menjalankan perintah apa saja yang dikehendaki Nabi Sulaiman. Tidak hanya manusia dan binatang, jin dan setan pun tunduk kepada Sulaiman. Kalau iblis tidak mau memberi hormat kepada Nabi Adam di surga, maka keturunannya yaitu jin dan setan tunduk kepada Sulaiman. Pembangkangan iblis itulah yang menyebabkan ia dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Jin itu mempunyai kepintaran dan kekuatan yang menakjubkan, tapi mereka tidak berani melawan Nabi Sulaiman. Bahkan jin yang menjadi rakyat Sulaiman itu sangat banyak membantu Sulaiman dalam membangun gedung-gedung indah. Bagi Sulaiman tidak ada artinya kekayaan, intan berlian, emas, mutiara, perak atau besi, berapapun banyaknya, dapat diperoleh Nabi Sulaiman kapan saja ia mau. Tuhan Maha Pencipta memberinya mukjizat yang menyebabkan ia dapat melihat kekayaan alam yang terpendam dalam perut bumi maupun di dalam lautan. Untuk mengambil segala kekayaan alam itu, Sulaiman tidak perlu bergerak. Ia cukup memberi perintah kepada bangsa jin yang menjadi rakyatnya. Jin-jin itu akan bekerja keras untuk Sulaiman, dan dalam sekejap mata saja, kekayaan alam itu sudah ada di hadapannya. Masih ada lagi mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Sulaiman. Dia dapat menundukkan angin dan menjadikan sebagai kendaraan. Dengan kendaraan angin itulah Sulaiman menjelajahi bumi, memeriksa rakyat di seluruh kerajaan yang sangat luas. Dengan rakyat yang beraneka ragam itulah Sulaiman membangun kerajaannya. Jika ia hendak membangun gedung-gedung yang indah, maka diperintahkannya lah segala rakyatnya itu bekerja. Manusia, jin, dan binatang ikut bekerja. Bangunan-bangunannya sangat indah. Bahan untuk bangunan itu pun luar biasa mahalnya. Yang merencanakan bangunan itu ialah Sulaiman. Manusia dan jin yang membangun, binatang-binatang dan jin mengambil bahan-bahannya. Bangunan Nabi Sulaiman mungkin yang paling mahal harganya sepanjang sejarah manusia. Dindingnya terbuat dari batu pualam yang indah, tiang-tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak yang berkilau-kilau. Terus hiasan dan ukirannya dari mutiara, intan berlian, pasir di taman ditaburi mutiara yang gemerlapan. Piring, cangkir, dan teko terbuat dari emas murni.
Semua perabotannya terdiri dari bahan-bahan mahal yang sangat tinggi nilainya pada zaman kita ini. Demikian harta kekayaan Nabi Sulaiman tak ternilai harganya, karena kekayaannya adalah kekayaan Tuhan Maha Pencipta yang tak ada batasnya. Sampai pada masa kita ini, kita sering mendengar cerita tentang gudang harta Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman memerintah itu, di negerinya banyak pula merajalela ahli sihir. Ahli sihir itu memperoleh ilmu dan kekuatan dari setan. Pada masa itu, setan masih sempat naik ke tempat yang tinggi. Setan masih dapat naik ke tempat yang tinggi, tempat para malaikat berada. Setan itu dapat mendengarkan percakapan para malaikat. Rahasia itu lalu diajarkannya kepada manusia yang berhubungan dengannya. Sudah tentu setan itu menambah-nambah serta membumbui dengan banyak kebohongan. Akibatnya manusia yang mempercayainya akan terpedaya. Ada kalanya para ahli sihir yang belajar pada setan itu dapat mendatangkan penyakit. Manusia yang mempercayainya menjadi kafir dan menolak ajaran yang disampaikan para nabi. Seperti Nabi Musa tatkala menghadapi Fir'aun di Mesir, Nabi Sulaiman dituduh tukang sihir. Padahal mereka yang menuduh itulah tukang sihir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Sulaiman adalah mukjizat yang diberikan Tuhan untuk menghadapi kaum kafir itu. Karena di kalangan masyarakat Nabi Sulaiman banyak tukang sihir, maka Tuhan memberikan mukjizat kepadanya untuk menghadapi tukang sihir itu. Dan memang tukang sihir itu tidak berdaya, sebab bukankah sebagian dari jin itu adalah rakyatnya. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman meninggalkan ibu kota. Ia mengadakan perjalanan panjang untuk memeriksa kerajaannya yang luas. Kalau Sulaiman melakukan perjalanan seperti itu, kafilahnya sangatlah ramainya. Beraneka ragam binatang, kuda, gajah, singa, beruang, macan, serta aneka ragam burung mengikutinya. Belum lagi tentara dan rakyat yang menyertainya. Perjalanan sekali ini agak lama karena ia ingin melihat apakah seluruh rakyatnya hidup bahagia. Ia ingin membuktikan apakah keadilan hukum ditegakkan di seluruh negeri. Kendaraan istimewanya yaitu angin tidak dapat dipergunakan karena ia pergi dengan rombongan yang besar. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh para ahli sihir. Rakyat banyak dipengaruhi dengan kekuatan sihirnya. Setan, yaitu bangsa jin yang jahat, berpesta pora beserta para muridnya. Akibatnya rakyat bingung. Pikiran mereka kacau, kepercayaan mereka goyah. Mereka lalu percaya ajaran setan itu. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman pergi ini, tatkala Nabi Sulaiman pulang dari perjalanan, ia sangat kecewa. Mengapa rakyatnya berbuat sebodoh itu? Sulaiman lalu memohon kepada Tuhan agar rakyatnya diberi pengampunan. Nabi Sulaiman lalu memanggil sahabatnya, Asyib bin Bakia. Asyib. Kumpulkan semua tulisan dan catatan para ahli sihir itu. Rakyat harus dijauhkan dari pengaruh mereka, titah Nabi Sulaiman. Dibantu oleh tentara dan pejabat istana, maka digeledahlah seluruh rumah. Semua buku, tulisan, catatan mengenai ilmu sihir itu dikumpulkan. Tak ada yang tersisa. Setelah terkumpul, kemudian diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Sekarang kumpulkan semuanya di bawah singgasana kami. Siapa yang mencoba mengambilnya akan mati, terbakarlah ia, titah Nabi Sulaiman. Buku-buku, tulisan dan catatan mengenai ilmu itu pun dikuburlah di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Para setan yang berusaha mengambilnya hangus terbakar. Sejak itu, amanlah seluruh negeri dari pengaruh setan dan ahli sihir. Rakyat kembali mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, yaitu hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Rumah suci. Sebagai seorang beriman, Nabi Sulaiman takut bisa mensyukuri nikmat pemberian Allah kepadanya. Semua kenikmatan hidup, kebesaran, kemuliaan dan keagungan, kerajaan yang luas, dan rakyat yang banyak dan beraneka ragam tidak membuat Nabi Sulaiman menjadi tinggi hati. Segala kepintaran dan kebijaksanaan dimilikinya tidak pula membuat ia menjadi sombong. Kemewahan, keserba cukupan, serta istana yang gemerlapan dan harta yang tiada terkira
tidak membuatnya melupakan Tuhan. Malah sebaliknya yang terjadi, Nabi Sulaiman semakin tekun beribadah, menyembah dan memuliakan Allah. Sebagai bukti penyataan syukurnya itu, Nabi Sulaiman lalu berdoa minta petunjuk Allah. Apakah yang harus diperbuatnya? Akhirnya datanglah bisikan suci disanubari Sulaiman untuk membangun rumah suci Baitul Maqdis untuk keperluan manusia menjalankan ibadah. Nabi Sulaiman kemudian memberitahukan niatnya membangun rumah suci itu kepada para pembantunya. Maka dibuatlah rencana bangunannya. Dikumpulkanlah ahli-ahli bangunan. Kepada rakyatnya dimintakan bekerja secara sukarela. Rakyat Nabi Sulaiman pun bekerja keraslah. Rakyat yang bermacam-macam itu bekerja menurut kemampuannya masing-masing di bawah pengawasan ahli bangunan. Tidak hanya manusia, tapi jin dan binatang pun ikut bekerja keras. Ada yang mengambil batu dan menyediakan pasir. Ada yang menyelami lautan mencari mutiara. Ada yang menggali tanah mencari besi, emas, tembaga, dan perak. Ada pula yang menyediakan batu kualam. Para seniman membentuk tiang-tiang yang tinggi dan agung, pilar-pilar berukir yang indah. Tembok-tembok yang kokoh pun mulai didirikan, menopang tiang-tiang agung. Nabi Sulaiman mengawasi langsung pembangunan rumah suci itu. Bangsa jin memperlihatkan kesetiaannya. Batu-batu besar diangkutnya entah dari mana. Batu-batu itu dijadikan fondasi bangunan. Batang-batang besi pun diterbangkannya dari tempat yang jauh. Batang-batang besi itu dijadikan tulang rusuk bangunan. Burung-burung pun menunjukkan kemampuannya dan kegunaannya. Ia menerbangkan bahan-bahan bangunan itu dari bawah ke atas. Ia memasang atap dan membuat ukiran pada tembok-tembok yang tinggi, pada langit-langit yang suka dikerjakan oleh manusia. Semuanya bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya rumah suci itu pun selesailah. Nabi Sulaiman mempersembahkannya untuk kebesaran Allah, rumah suci yang agung dan mulia, tempat manusia melakukan ibadah haji, untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Ke rumah suci itulah manusia yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk datang menunaikan ibadah haji. Di sana orang-orang melakukan usaha besar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seluruh sekalian alam. Tuhan memerintahkan umatnya untuk datang berziarah ke rumah suci di kota Yerusalem yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu. Maka selama berabad-abad berdatanglah umat manusia dari berbagai pelosok dunia memenuhi kewajiban ke sana. Sayang sekali, setelah Nabi Sulaiman wafat, suatu ketika rumah suci itu telah disalahgunakan oleh bangsa Israel. Tempat itu dijadikan tempat menyembah berhala. Ya Allah, sayangnya menyimpang dari ajaran Nabi Sulaiman. Tempat yang mulia itu bukan lagi untuk memuliakan Allah. Nabi Muhammad di kemudian hari diperintahkan Allah untuk menjadikan rumah Tuhan Baitullah yang berada di Mekah sebagai tempat melakukan ibadah haji. Maka kesanalah berduyun umat manusia yang Islam, yang percaya dan berserah diri kepada Allah, datang melakukan ibadah haji. Mereka melakukan usaha besar untuk mendekatkan diri dan memasrahkan diri kepada Allah. Rumah Allah atau Baitullah yang ada di Mekah itu adalah tempat peribadatan tertua di permukaan bumi. Tempat peribadatan untuk memuliakan Allah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail 1000 tahun sebelum Sulaiman membangun rumah suci di Yerusalem. Konon Nabi Ibrahim itu sebenarnya hanya membangun kembali rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Adam, moyang segala manusia. Antara bangsa Israel, yaitu bangsa Nabi Sulaiman, dan bangsa Arab, yaitu bangsa Nabi Ismail, ada pertalian darah. Kita ketahui bahwa Ishak moyang bangsa Israel dan Ismail moyang bangsa Arab adalah dua bersaudara. Keduanya putra Nabi Ibrahim, tapi dari ibu yang berbeda. Ibu Ishak bernama Sarah, sedangkan ibu Ismail bernama Hajar. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, sedangkan Nabi Sulaiman adalah keturunan Ishak. Maka sesungguhnya antara Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad ada pertalian darah. Sampai kayak tadi. Lanjutkan. Udah berapa menit? Cek dulu. 15 menit. Bisa lah. Lagi lanjut.
burung hudhud. Tatkala Nabi Sulaiman membangun rumah suci di Yerusalem itu, dia berjanji akan mengitari bumi, mengembara menjelajahi dunia. Apabila rumah suci itu sudah terwujud, rumah suci itu pun sudah menjadi kenyataan. Karena itu teringatlah Nabi Sulaiman akan janjinya. Maka pada suatu hari setelah segala persiapan selesai, berangkatlah Nabi Sulaiman mengitari bumi. Sebagaimana biasa, Nabi Sulaiman disertai oleh rombongan yang besar. Tidak hanya manusia, tapi jin, burung-burung dan beragam binatang pun menyertainya. Maka riuh rendahlah rombongan agung Nabi Sulaiman itu. Semuanya bergembira ria, memuji kebesaran Tuhan. Sebab memang menyertai Nabi Sulaiman berarti suatu kegembiraan dan kebahagiaan. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, sampailah Nabi Nabi Sulaiman dan rombongannya ke lembah Asgalan. Lembah itu adalah kerajaan semut. Hai rakyatku, menyingkirlah, masuk dan berlindunglah ke dalam sarangmu. Itu rombongan Nabi Sulaiman telah datang. Nanti kamu terinjak bala tentaranya, kata seekor semut besar yang rupanya pemimpin mereka. Nabi Sulaiman tersenyum lebar mendengar kata-kata semut itu. Kepada semua rombongan diperintahkan agar hati-hati berjalan, jangan sampai menginjak sarang semut. Dikatakannya kepada seluruh rakyatnya yang hadir, agar saling mengasihi antara sesama makhluk. Nabi Sulaiman dan rombongannya tiba di daerah sana, termasuk wilayah tanah Yaman. Daerah ini ternyata padang pasir dan tanah tandus berbatu-batu. Nabi Sulaiman dan rombongan kehausan, maka diperintahkanlah mencari air di sekitar daerah itu. Akan tetapi semua usaha sia-sia, sumber air belum juga ditemukan. Nabi Sulaiman lalu memeriksa rombongan burung. Ia hendak memerintahkan burung hudhud mencari sumber air. Akan tetapi ternyata burung hudhud itu tidak di tempatnya. Nabi Sulaiman marah. Saya tidak melihat burung hudhud. Apakah ia tidak ikut dalam rombonganku? Saya akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Saya akan menyembelihnya kalau ia tidak memberikan alasan yang terang dan masuk akal, kata Nabi Sulaiman. Gurihnya, ketika burung hudhud itu datang, sumber air sudah ditemukan. Begitu datang, hudhud langsung meminta pengampunan kepada Sulaiman. Direndahkannya kepalanya serta digerak-gerakkan ekornya ke kaki Sulaiman. Maafkan hamba paduka. Hamba telah melakukan pengintaian ke tempat yang jauh. Jauh di sana ada sebuah negeri bernama Sabah. Negeri itu belum paduka ketahui dan belum tunduk kepada pemerintahan paduka. Negeri itu diperintah oleh seorang perempuan cantik sebagai rajanya, Bilqis namanya. Ratu Bilqis sangat berkuasa atas rakyatnya. Tentaranya banyak, istananya indah. Ia duduk di atas singgasana yang sangat indah buatannya. Itulah sebabnya hamba terlambat datang menghadap. Kami mohon maaf serta sebab ketika paduka memeriksa barisan, kami tidak ada di tempat, ujar Hudhud dengan hormat sekali. Nabi Sulaiman tersenyum. Dipandanginya Hudhud kesayangannya itu. Baik, kami ampuni kesalahanmu, tetapi hendaklah engkau buktikan kepada kami kebenaran ceritamu itu, kata Nabi Sulaiman. Ia sangat tertarik akan berita baru yang dibawa oleh Hudhud itu. Nah, sekarang ceritakanlah apa lagi yang engkau ketahui. Rakyat negeri itu bodoh. Mereka setia membabi buta kepada Ratu Bilqis. Lebih celaka lagi, ratu dan seluruh rakyat negeri itu menyembah matahari. Mereka tidak menyembah Allah. Rupanya iblis telah berhasil menguasai negeri itu. Maka itu hamba pikir hendaklah paduka ditundukkan negeri itu. Ratu dan rakyatnya hendaklah diajak ke jalan yang benar, menyembah Allah, kata burung itu. Baiklah kalau begitu, sekarang bawalah suratku kepada Ratu Bilqis, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu menulis sepucuk surat. Surat ini dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ratu negeri Sabah. Tidak tak mudah tergigit, gagar tergigit tadi itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah kamu meninggikan diri kepadaku. Hendaklah kamu datang kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Demikianlah bunyi surat itu. Burung hudhud pun terbanglah dengan gembira menuju negeri Sabah. Betapa tidak, bukankah suatu kehormatan menjadi pesuruh Nabi Sulaiman? Sepanjang jalan ia tersenyum, memikirkan betapa ia telah berbuat sesuatu yang telah menyenangkan hati Sulaiman. Betapa nikmatnya memperoleh kepercayaan seperti sekarang ini.
Akhirnya Hudhud itu pun sampailah di atas istana Ratu Bilqis. Melalui jendela ia lalu menyelinap masuk istana. Tak ada yang memperhatikan kedatangannya. Ratu Bilqis sedang duduk di atas singgasana kebesarannya. Hudhud lalu menjatuhkan surat itu persis di depannya. Ratu negeri Sabah itu terkejut, tapi surat itu diambilnya juga. Setelah surat itu dibacanya, bukan main heran dan tercengangnya ia. Siapa yang mengantar surat itu? Tiba-tiba saja sudah jatuh di hadapannya. Ratu Bilqis lalu mengundang para menteri dan para panglima perangnya datang menghadap. Kepada mereka, Ratu Bilqis lalu membacakan dan memperlihatkan surat Nabi Sulaiman itu. Isi surat Nabi Sulaiman ini jelas merupakan ancaman. Saya undang tuan-tuan semuanya untuk meminta pertimbangan. Apakah yang harus kulakukan? Kata Ratu Bilqis. Kami tidak gentar, kami tidak takut menghadapi musuh yang sebagaimanapun dan dari manapun. Kami akan bela, kami akan lindungi ratu kami dan kerajaannya. Saat salah seorang menteri yang didukung oleh semua yang hadir. Ratu Bilqis berpikir sesaat. Sulaiman tentulah bukan orang sembarangan. Suratnya singkat, halus, tapi maksudnya tegas. Bunyi suratnya pun menunjukkan bahwa ia seorang yang sangat percaya akan kekuatannya. Dari alamat suratnya jelas berada di sana. Padahal menurut berita yang pernah didengarnya, Sulaiman itu raja di negeri Kanaan. Saya hargai keberanian dan kesetiaan kalian. Tapi menurut pendapat saya, jalan perang itu hanyalah kalau terpaksa. Saya pikir saya akan mengirim utusan untuk menemuinya. Utusan itu akan membawa harta yang banyak untuk menyilaukan matanya. Saya akan melemahkan hatinya. Orang kaya gitu. Kita harus melihat keadaannya terlebih dahulu. Apakah ia benar-benar mempunyai tentara yang kuat? Sebab seandainya kita berperang dan kita kalah, maka kita akan menjadi budaknya. Kalau jalan lain masih ada, kenapa kita harus memilih perang? Kata Ratu Bilqis. Rencana Ratu Bilqis itu disetujui para pembesarnya. Maka dipersiapkanlah sebuah perutusan untuk menemui Sulaiman. Para utusan itu diberi pakaian yang indah-indah. Kuda tunggangannya pun dihias. Demikian juga unta yang membawa barang-barang hadiah, dihias dengan sangat mewah. Burung Hudhud mendengar semua pembicaraan Ratu Bilqis dan pembesarnya. Dengan sembunyi-sembunyi keluarlah dari istana. Ia masih sempat melihat bagaimana utusan itu dipersiapkan. Hari itu juga Hudhud itu sudah tiba di hadapan Nabi Sulaiman. Hudhud lalu menceritakan semua pembicaraan Ratu Bilqis dan para menterinya. Juga diberitahukan tentang utusan yang akan membawa harta yang sangat mahal, berupa emas, intan, berlian, berpeti-peti. Ketika kami meninggalkan istana Ratu Bilqis, utusan itu sedang berkemas. Dalam beberapa hari ini tentulah mereka akan tiba, kata Hudhud melaporkan. Baik, terima kasih Hudhud. Engkau telah berjasa, engkau telah menjalankan tugasmu dengan sempurna. Puji Nabi Sulaiman kepada pesuruhnya itu. Burung Hudhud bukan main senangnya, tapi ia masih ingin berbuat lebih banyak lagi. Rasanya tidak ada yang lebih bahagia dalam hidupnya selain daripada waktu menjalankan tugas itu. Lama ia tak beranjak dari hadapan Nabi Sulaiman. Ia ingin minta tugas baru, tapi ia takut. Akhirnya perlahan-lahan ia meninggalkan Nabi Sulaiman yang sedang berpikir mengatur siasat untuk menundukkan Ratu Bilqis. Selanjutnya bab baru. Lama ia tak beranjak dari hadapan Nabi Sulaiman. Ia ingin minta tugas baru, tapi ia takut. Akhirnya perlahan-lahan ia meninggalkan Nabi Sulaiman yang sedang berpikir mengatur siasat untuk menundukkan Ratu Bilqis. Apa 2 kali baca? Apa 2 kali baca? Nak memahami apa yang dilakukan Hudhud, yang bertindak sendiri berarti ini, Ya, dia berpikir ini. tanpa nunggu perintah.